sekalian, ini juga penting kita ketahui bersama bahwa setelah ada Undang-Undang 20 2023 tentang ASN, tentunya kita juga perlu kembali menata kembali regulasi-regulasi terkait dengan pengadaan ASN. Dan ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini sudah terbit Permen 46 tahun 2024. Dan ini belum lama juga melalui proses pengundangan. Jadi yang menjadi dasarnya adalah tadi Permen 46 2024 ini bukan tentang pengadaan PNS atau P3K, tapi tentang pengaturannya. Nah, dengan demikian, maka Bapak Ibu sekalian, harapannya nanti setelah permen ini kita akan segera membuat regulasi-regulasi selanjutnya supaya bisa memberikan fleksibilitas di selanjutnya supaya bisa memberikan fleksibilitas di dalam sistem pengaturannya. Nah, yang menjadi arah kebijakan kita untuk prioritas kita tetap kami sampaikan berkali-kali, termasuk juga ini selalu disampaikan oleh Pak Menteri, adalah kaitan dengan fokus untuk pelayanan dasar, guru dan kesehatan. Ini mohon fokus khususnya untuk teman-teman di daerah. Termasuk juga ini akan terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, yang lebih penting adalah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk instansi pusat, untuk talenta-talenta baru ini mungkin akan diarahkan ke IKN. Nah, jadi bagi instansi pusat, bahwa rekrutmen tahun ini nanti diutamakan untuk ke IKN. Nah, dengan demikian, maka Bapak Ibu sekalian ini harus dilakukan nanti secara bertahap, kira-kira mana-mana saja nanti yang akan segera berangkat atau ditempatkan di IKN untuk teman-teman yang talenta-talenta baru ini. Karena di sana sistem pemerintahannya memang sudah digital dan sebagainya, maka kita butuh tenaga-tenaga tadi, orang-orang yang memiliki talenta-talenta terbaik dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Nah, kita pun mendorong di dalam Perpal BKN itu juga mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan memang yang terdampak transformasi digital. Nah, makanya Bapak Ibu ketika diperpal oleh teman-teman BKN mungkin ada jabatan-jabatan yang tidak selaras gitu ya. Nah, itu mungkin itu nanti dipertimbangkan. Nah, dengan demikian faktor-faktor ini nanti dari kebijakan kita supaya memperhatikan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari arah kebijakan kita sebetulnya dari mulai awal kita sudah memasuki beberapa tahapan. Ya, dari mulai ada surat permintaan kebutuhan, ada usulan yang melalui platform digital, termasuk izin prinsip, sarana prasarana, pertimbangan teknis BKN dan sebagainya, maka kita harus sudah sekarang menetapkan formasi nasional dan kebutuhan ASN ya setelah mendapatkan Pertek BKN dan pendapat Menteri Keuangan. Nah, dengan demikian kami sekarang sudah mempersiapkan khususnya yang untuk CPNS ya nanti segera mungkin juga untuk P3K untuk tahapan kita saat ini. Nah, oleh sebab itu saya kira teman-teman kan sudah terbiasa juga melaksanakan pengadaan ini. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu sekalian dengan adanya penetapan nanti yang akan kami serahkan ke Bapak Ibu sekalian itu sudah bisa sesegera mungkin dilaksanakan. Karena nanti mungkin dari Pak Deputi, dari Pak Harmen juga akan menyampaikan beberapa poin teknis dan sesungguhnya ketika proses penetapan itu sudah dilakukan dan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti BKN sudah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk jadwal-jadwal penyelesaiannya. Ya, kemarin tahap awal sekolah kedinasan sudah berjalan. Nanti untuk CPNS, nanti juga untuk P3K. Jadi tahapan fleksibilitas ini sudah kita jalankan ya. Kemarin untuk sekolah kedinasan, ya kemudian juga ada CPNS, kemudian nanti ada P3K. Nah, Bapak Ibu sekalian, cuma sayangnya memang dari proses yang sedang kita lakukan ini, dari 2,3 juta yang nanti dulu dari P3K-nya. Ya, jadi kalau dia tidak diterima, dia bisa kembali ke P3 diterima, dia bisa kembali ke P3K-nya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini dari penetapan tahun 2024 untuk CPNS ini telah ditetapkan kebutuhan CPNS secara nasional ya itu melalui Kepmenpan 289 tahun 2024 ya. Jumlah kebutuhan CPNS di 2024 ini sebesar 284.454. Nih, yang terdiri dari kebutuhan instansi pusat ada 130.341,
kemudian kebutuhan instansi daerah itu 148.013 dan kebutuhan CPNS dari lulusan sekolah kedinasan ada 6.027. Jadi ini kesempatan barangkali yang cukup lumayan besar untuk memberikan ruang kepada putra-putri terbaik kita untuk mengikuti seleksi uh, di aparatur sipil negara. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini proses-proses ini yang harus kita lihat nanti. Tentunya Bapak Ibu harapannya sudah melakukan perencanaan pengadaan itu dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sesmen, kira-kira langkah-langkah apa saja nanti yang harus dilakukan, termasuk juga pengumuman dan sebagainya, kesempatan untuk pelamaran, seleksi dan sebagainya. Nah, harapannya Bapak Ibu tentunya dengan proses ini kita bisa sama-sama mengawal baik teman-teman pusat maupun daerah. Jadi jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu juga Bapak Ibu sekalian, pengadaan untuk PNS ini tentunya ini akan terkait dengan kebutuhan yang bersifat umum, ya nanti orang akan berkompetisi dan kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, tentunya kebutuhan khusus ini pun ini tetap harus kompetitif, ya misalnya nanti untuk penyandang disabilitas, kumlot, diaspora, ya putra-putri wilayah Papua, putra-putri wilayah Kalimantan terkait dengan kesempatan mengabdi di IKN dan juga untuk putra-putri daerah tertinggal. Tentunya mereka tetap harus kompetitif, kemudian juga harus bisa bersaing dengan baik. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tentunya baik instansi pusat maupun daerah dengan komposisi seperti itu, maka ini juga akan memberikan ruang yang lebih besar kepada teman-teman. Nah, untuk kebutuhan untuk penilaian nanti NAB yang diberikan kepada para pelamar nanti ini sesuai dengan Permenpan kita di tahun 2024, maka untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus, kalau yang kebutuhan umum itu nanti termasuk yang Kalimantan itu nanti dia posisi TWK-nya di posisi 65, NAB-nya, TIO-nya 80, TKP-nya kumulatifnya itu 311. Nah, untuk yang kebutuhan khusus berarti yang 85 wajib tapi kumulatifnya itu kurang lebih 311. Nah, begitu juga dengan kebutuhan khusus disabilitas ya, putra putri Papua, daerah tertinggal, itu NAB-nya di posisi 60, kumulatifnya itu 286. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat di dalam Permenpan kita yang baru. Nah, oleh sebab itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini, jangan lupa bahwa laksanakanlah proses pengadaan itu sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Jadi Bapak Ibu mungkin sering menemui hal-hal ya yang terkait orang menggugat dan sebagainya. Jadi basis kita itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu maka yang penting juga adalah kita harus menjaga integritas dan moralitas kita dalam proses pengadaan ini. Jangan sampai ada yang dizolimi ya. Jangan sampai ada yang dirugikan ya. Makanya kita harus berpegang kepada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga mohon Bapak Ibu bisa mencermati kualifikasi jabatan dan unit kerja karena ini akan menyangkut administrasi yang harus dijalankan ya. Kemudian juga mengikuti tahapan seleksi yang telah ditetapkan ya. Kemudian juga memperhatikan alok tertentu ya. Nah, oleh sebab itu maka melalui proses ini mudah-mudahan nanti kita tidak mendapatkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Jadi mari kita hadapi bersama-sama gitu Bapak Ibu sekalian dengan niat baik ya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kita jaga integritasnya dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu nanti secara teknis ya dari Pak Deputi, nanti dari Pak Deputi Pak Harmen, dari Pak Deputi Sinka juga nanti akan menyampaikan beberapa poin terkait juga persiapan persiapan BKN khususnya dalam kerangka pengadaan ASN kita di tahun 2024.